Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Doanya dipimpin ketua kelas. Sudah ada kan ketua kelasnya? Sudah, Bu. Oke. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum Ibu absen, Ibu ingin bertanya dulu bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu mulai absen, Ibu memperkenalkan diri Ibu dulu. Nama Ibu Novita Jayani. Di sini Ibu membawa mata pelajaran IPS untuk kelas 7. Nah, pada materi hari ini Ibu akan membahas nanti letak dan luas Indonesia. Nah, sebelum masuk materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ya. Dengarkan ya, yang tidak dengar, Ibu buat tidak hadir. Rifa Aini Ashifa, Hadir, Bu. Rini Anlina, Hadir, Bu. ya. Oke, semuanya sudah hadir. Nah, pada pertemuan pertama ini Ibu akan membahas materi tentang letak dan luas Indonesia. Nah, sebelum kita memahami apa itu letak dan luas Indonesia, kita harus mengerti dulu apa itu peta. Ada yang tahu apa itu pengertian peta? Saya, Bu. Ya, apa itu, Nak? Peta adalah gambaran bagian atau seluruh permukaan bumi pada sebuah bidang. Datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu. Ya. Nah, pengertian peta tadi sudah dijelaskan. Peta itu terdiri beberapa komponen penyusunannya. Nah, jadi Ibu akan menanyakan, ada yang tahu letak, ada 3 macam letak di Indonesia, itu letak apa saja? Ya, Bu. Ya, apa itu, Rini? Letak Indonesia dapat dilihat dari letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Oke. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan selanjutnya, Ibu akan menanya, di bagian peta-peta itu biasanya terdapat apa saja? Judul peta, Iya. skala peta, Oke. orientasi, simbol peta, garis koordinat, insert legenda atau keterangan, dan sumber peta. Oke, sudah pernah ada yang melihat peta Indonesia itu gimana bentuknya? Udah. Sudah. Nah, oh iya, belum ada yang membawa atlas ya kan? Besok pertemuan selanjutnya kalau membahas tentang letak dan luas harus membawa atlas ya, Nak, biar kita memahami sama-sama. Nah, ini contoh contoh peta yang ada di Indonesia. Nah, ada berapa provinsi yang ada di Indonesia? 34. 34 atau 33? 34. 34 satunya apa? Satunya lagi. Coba jelaskan dulu. Provinsi yang pertama ini provinsi apa? Ini Aceh. Nanggro, Aceh, Darul. Sana. Ya. Kemudian yang ini di ujungnya Papua Nugini. Oke. Kalau yang di tengah-tengah ini namanya provinsi Jawa Tengah. Oke. Nah, jadi makanya besok pertemuan selanjutnya membawa peta ya, atlas biar tahu. Nah, di dalam letak dan luas wilayah itu Indonesia, kita harus mengerti bagian-bagian peta. Di dalam peta itu terdapat judul peta, skala peta, kemudian orientasi peta, simbol peta, lalu garis koordinatnya, kemudian insert.
Nah, di dalam skala peta itu ada dua bagian skala. Skala apa saja? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, apa itu? skala angka, skala garis atau grafis. Skala, bukan skala. Oke? Oke. Nah, di sini Bu akan memberikan contoh gambaran. Ini contoh gambaran dari skala garis. Nah, skala garis ini seperti ini contohnya. Kemudian skala angka begini, 1:10. Kemudian 1 banding berapa? Ada yang tahu? 50. Ya. Terus atau skala banding 1 juta. Nah, nih banyak lagi macam-macam skala angka. Nah, jadi sudah semua kan gambar bagian skala-skalanya. Lalu di setiap peta diberikan simbol. Itu ada simbol titik, kemudian simbol garis, lalu simbol warna atau simbol area. Nah, contoh dari simbol titik itu seperti ini. Kotak, ini kotak merah, ini seharusnya merah kan? Karena kita tidak ada spidol merah. Ada yang punya spidol merah? Nggak ada Bu. Ya. Nah, ini simbol merah. Simbol merah ini merupakan simbol ibu kota negara. Nah, kalau yang simbol titik begini, ini dinamakan simbol ibu kota provinsi. Kemudian ini titiknya agak besar, dinamakan simbol ibu kota provinsi, sedangkan titik lingkaran dinamakan simbol ibu kota, simbol ibu kota kabupaten atau kota. Nah, ini contoh dari simbol titik. Sedangkan kalau simbol garis itu seperti gini. Ini dinamakan sungai. Lalu seperti ini dinamakan jalan raya. Nah, di dalam bukunya kan sudah diberikan contoh-contoh atau gambaran dari simbolnya kan. Nah, simbol warna itu kita melihat dari warna-warnanya aja. Kalau hijau dia ketinggian daratnya 0 sampai 100 meter. Kalau yang warna kuning dia ketinggian daratnya 100 sampai 500 meter. Nah, selanjutnya kalau yang warna biru tua dia kedalaman lautnya 6.000 meter sampai 5.000 meter. Ya, sudah paham? Sudah. Nah, kalau yang simbol areanya itu seperti simbol kayak gini. Dia yang warna biru ini dinamakan danau. Kalau yang di bulat tapi dia titik-titik ketawa. Kemudian sawah itu garis seperti ini dia. Gini. Ini dinamakan simbol sawah. Nah, sudah Ibu jelaskan semuanya. Ada yang belum paham? Apa saja? Sudah? Yakin? Nggak ada yang ingin bertanya lagi? Ada Bu. Apa? Tadi katanya sudah paham? Apakah di setiap gambar peta menggunakan simbol-simbol? Ya, di setiap peta itu harus menggunakan simbol-simbolnya agar setiap kita melihat peta, suatu peta itu
jelaskan di sini. Ada yang ingin bertanya? Bu, Ya, apa itu? apakah di setiap gambar peta menggunakan simbol-simbol? Iya, di setiap peta dilihatkan gak simbol-simbolnya seperti ini. Nah, di peta Indonesia ini terdapat kotak penuh. Kotak penuh ini melambangkan tadi, yaitu seperti ibu kota negara. Kalau yang titik penuh ini namanya Kota provinsi. iya. Nah, jadi di setiap peta itu harus menggunakan simbol-simbol agar kita tidak tersesat nanti ketika kita menggunakan peta. Oke. Nah, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke. Baik. Sudah paham semua. Di sini Ibu akan memberikan soal. Soalnya itu ada di buku di halaman 8. Ya. Nah, kalian kerjakan dalam waktu 15 menit ya. Nanti kumpul ke Ibu. Ya, Bu. Oke, sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Ya, baik, kumpulkan ke depan. Diletak saja di mejanya masing-masing. Nanti Ibu kumpul sendiri. Oke? Ya, Bu. Nah, waktunya sudah habis. Sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi kan? Sudah, Bu. Oke. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, jadi Ibu simpulkan materi kita hari ini tentang letak dan luas Indonesia. Jadi, letak dan luas Indonesia itu merupakan lokasi suatu tempat yang dapat kita lihat dari sebuah peta. Nah, sebuah peta itu merupakan gambaran permukaan bumi yang pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tadi. Nah, lalu pada peta juga terdapat sejumlah informasi yang banyak. Jadi kalian harus mempunyai buku atlas seperti ini agar bisa mengetahui letak-letak dan batas-batas wilayahnya. Oke? Karena waktu kita sudah habis, jadi pada hari ini, pembelajaran hari ini Ibu tutup ya. Yang tadi yang bertanya, yang memberikan tambahan atau jawaban, Ibu kasih nilai aktifnya biar nanti ketika ujian atau UAS bisa mendapatkan nilai yang bagus. Oke? Ya, sebelum kita baca doa, terlebih dahulu kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin ketua kelasnya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita pulang.